Gelombang aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM kian masif. Datang sebagai rakyat, Pak, ingin mengadu ke rumah kami, Pak, ingin datang ke rumah kami, Pak. Seharusnya bapak-bapak kalian ini memfasilitasi kami, bukan malah menembaki kami atau memusuhi kami, Pak. Jokowi. Senjata kalian itu dibeli dari hasil uang rakyat, Pak. Kalian juga rakyat. Bapak kalian itu rakyat, keluarga kalian rakyat. Kalian punya anak-anak, Pak. Kalian punya keluarga, Pak. Keluarga kalian itu rakyat. Bapak juga kena imbas ya. Imbas dari peraturan yang dikeluarkan oleh oligarki bangsat. Aparat bangsat. Jangan tembak, Pak. Tembak kami. Hari ini saya harus mati ditembak. Yang penting tuntutan rakyat dilakukan dan diindahkan. Saya siap. Demi Allah, saya siap. Saya korbankan nyawa saya. Sampaikan pesan kepada seluruh anak bangsa yang masih peduli dengan bangsa ini, yang masih cinta dengan tanah air ini. Bangkit bersatu, bangkit bersatu. Hanya dengan persatuan yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari penjajahan, dari rakusnya orang-orang yang menguasai, yang berambisi menguasai kekayaan alam kita. Kita sudah tugaskan seluruh anggota untuk mengawal dan mengamankan agar proses demo bisa berjalan dengan aman, dengan damai, dengan tertib, dan kemudian aspirasi dari teman-teman mahasiswa juga bisa tersampaikan. Dan ini menjadi sangat penting karena memang mahasiswa sebagai pengawal demokrasi selalu bersuara kritis, tentunya harus kita jaga. Kawat Berduri dipasang sebagai simbol kedaulatan negara terhadap kita, sebagai simbol kedaulatan oligarki kepada kita, sebagai simbol ketakutan para penguasa kepada gerakan mahasiswa, kawan-kawan semua. Bapak-bapak kepolisian bilang pada jenderal-jenderal kalian bahwa kita tidak ingin disambut oleh Kawat Berduri. Bilang pada jenderal-jenderal kalian bahwa Kawat Berduri ini akan melukai kita, dan bilang pada jenderal-jenderal kalian bahwa Kawat Berduri ini adalah sambutan yang paling tidak pantas untuk rakyat Indonesia. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran angkat suara terkait dengan besarnya gelombang aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang kian masif terjadi di Jakarta. Dia mengatakan bahwa mengenai isu kenaikan harga BBM bukanlah suatu hal yang mudah untuk diselesaikan karena menyangkut persoalan dari berbagai pihak. Mantan Kapolres Metro Jakarta Barat itu juga mengaku bahwa belakangan ini jajarannya acap kali dihadapkan dengan aksi demonstrasi yang cukup intensif. Namun kepada seluruh jajaran, ucap Fadil diharapkan dapat terus memberikan pelayanan yang maksimal dan humanis kepada para demonstran. Kapolda Metro Jaya mengimbau agar aksi demonstrasi tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Untuk diketahui, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran buka suara terkait dengan adanya potensi aksi demonstrasi imbas adanya rencana kenaikan harga BBM yang disebut bakal terjadi di awal bulan September 2022 ini. Dampak kenaikan harga BBM berdampak pada seluruh kalangan, baik kalangan pekerja maupun kalangan pengusaha. Hal tersebut membuat buruh meminta kenaikan upah. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta Nur Jaman menganggap kenaikan upah sendiri merupakan hal yang lumrah di tengah meningkatnya biaya hidup. Meski demikian, Nur Jaman menjelaskan bahwa saat ini kondisi dunia usaha cukup berdampak dari adanya kenaikan harga BBM setelah babak belur menghadapi pandemi selama 2 tahun. Hendak ingin pulih justru harus butuh modal yang lebih besar untuk menghadapi kenaikan harga BBM. Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah untuk menaikkan harga BBM kurang melihat kondisi lapangan, karena dampak dari meningkatnya harga BBM ini bakal membuat pengusaha melakukan efisiensi kembali atau mengencangkan sabuk pengamannya. Padahal seharusnya pasca pandemi COVID-19, pelonggaran mobilitas masyarakat menjadi satu harapan dunia usaha untuk kembali membangkitkan perekonomiannya. Buruh KSPSI demo tolak harga BBM naik di Patung Kuda, 7 orang masuk istana. Serikat Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menggelar aksi tolak kenaikan harga BBM di sekitar area Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat. Pantauan suara.com di lokasi Senin 12 Agustus 2022, tampak ada satu mobil komando yang dibawa masa aksi. Orasi-orasi perihal penolakan kenaikan harga BBM disampaikan orator dari atas mobil komando.
Massa KSPSI mayoritas menggunakan kaos berwarna biru. Massa terlihat membawa spanduk dan bendera berlogo KSPI bertuliskan tolak kenaikan BBM. Aparat kepolisian memasang kawat berduri tepat di bawah JPO di depan gedung Sabta Pesona. Brigade Polisi saat ini berjaga di balik 2 lapis kawat berduri. Sementara itu, Jalan Medan Merdeka Barat saat ini ditutup. Arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Budi Kemuliaan. Presiden KSPSI Adi Gani Nenawea dalam orasinya menyampaikan ada 7 orang perwakilan massa aksi yang diterima istana untuk menyampaikan aspirasi. Mereka diutus untuk menyampaikan petisi atau tuntutan, yakni penolakan kenaikan BBM. Beberapa nama yang diutus masuk ke istana yakni Sekjen KSPSI Hermanto Ahmad, Wakil Presiden KSPSI R. Abdullah, Wakil Sekjen KSPSI Afif Johan, dan Wakil Sekjen KSPSI Akmani dan 3 orang lainnya. Buruh KSPSI demo tolak harga BBM naik patung kuda. Puluhan massa buruh di Jakarta menggeruduk kantor Anies Baswedan di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Senin 12 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB. Ketua Perda KSPSI DKI Jakarta Winarso mengatakan pada aksi unjuk rasa kali ini massa buruh DKI menyampaikan beberapa tuntutan. Tuntutan pertama, kata Winarso, kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan pemerintah pusat akan menurunkan daya beli yang saat ini sudah turun sebesar 30% akan bertambah menjadi 50%. Kedua, lanjut Winarso, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir, maka Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36 2021. Ketiga, lebih lanjut, Winarso mengatakan buruh DKI Jakarta tetap menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Cipta Kerja. Oleh karena itu, KSPSI dan Partai Buruh DKI Jakarta meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendukung 3 tuntutan kami tersebut. Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengancam bahwa pihaknya akan melakukan aksi selama sebulan penuh pada September ini. Adapun tuntutan yang disuarakan adalah tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan naikkan upah minimum 10-13%. Berdasarkan pengamatan poskota.co.id, di lokasi Partai Buruh masih melakukan aksi unjuk rasanya di depan Balai Kota DKI Jakarta hingga menutup sebagian Jalan Merdeka Selatan, dan kemudian akan berlanjut dan bergabung dengan massa buruh lainnya untuk itu menolak kenaikan BBM di Patung Kuda Jakarta Pusat. Gelombang aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM kian masif. Kapolda Metro Jaya imbau tak ganggu kepentingan masyarakat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran angkat suara terkait dengan besarnya gelombang aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang kian masif terjadi di Jakarta. Dia mengatakan bahwa mengenai isu kenaikan harga BBM bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk diselesaikan karena menyangkut persoalan dari berbagai pihak. Mantan Kapolres Metro Jakarta Barat itu juga mengaku bahwa belakangan ini jajarannya acap kali dihadapkan dengan aksi demonstrasi yang cukup intensif. Namun kepada seluruh jajaran, ucap Fadil, diharapkan dapat terus memberikan pelayanan yang maksimal dan humanis kepada para demonstran. Kapolda Metro Jaya mengimbau agar aksi demonstrasi tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Untuk diketahui, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran buka suara terkait dengan adanya potensi aksi demonstrasi imbas adanya rencana kenaikan harga BBM yang disebut bakal terjadi di awal bulan September 2022 ini. Dampak kenaikan harga BBM berdampak pada seluruh kalangan, baik kalangan pekerja maupun kalangan pengusaha. Hal tersebut membuat buruh meminta kenaikan upah. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta Nur Jaman menganggap kenaikan upah sendiri merupakan hal yang lumrah di tengah meningkatnya biaya hidup. Meski demikian, Nur Jaman menjelaskan bahwa saat ini kondisi dunia usaha cukup berdampak dari adanya kenaikan harga BBM. Setelah babak belur menghadapi pandemi selama 2 tahun, hendak ingin pulih justru harus butuh modal yang lebih besar untuk menghadapi kenaikan harga BBM. Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah untuk menaikkan harga BBM kurang melihat kondisi lapangan, karena dampak dari meningkatnya harga BBM ini bakal membuat pengusaha melakukan efisiensi kembali atau mengencangkan sabuk pengamannya. Padahal seharusnya pasca pandemi COVID-19, pelonggaran mobilitas masyarakat menjadi satu harapan dunia usaha untuk kembali membangkitkan perekonomiannya.